Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang tercinta, semoga kita semua dalam keadaan yang penuh berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengajak diri kita untuk merenung, menggali lebih dalam dan bertanya, mengapa peradaban Islam yang dulu begitu gemilang di Nusantara kini seakan terlupakan? Mengapa sejarah kita yang seharusnya menjadi sumber inspirasi justru banyak yang hilang atau diabaikan? Perjalanan sejarah kita bukanlah sekedar kisah masa lalu, tetapi cermin untuk masa depan umat Islam di dunia ini. Jadi, mari kita mulai menggali misteri peradaban Islam yang hilang di Nusantara. Sebagai umat Islam, kita tentu tahu bahwa sejarah adalah bagian dari identitas kita. Tanpa mengenal dan memahami sejarah, kita kehilangan pijakan untuk melangkah maju. Peradaban Islam di Nusantara, meski telah berjaya, kini jarang dibahas dan banyak yang melupakan jejak-jejak penting yang telah ditinggalkan. Dalam video ini, kita akan berusaha mengungkap kembali peradaban Islam yang telah banyak terlupakan, serta mengembalikan kesadaran kita akan pentingnya sejarah ini untuk memperkuat iman dan rasa bangga sebagai umat Muslim. Jejak peradaban Islam yang dihapus dari sejarah resmi. Sejarah Islam di Nusantara seringkali diabaikan dalam catatan sejarah resmi. Kita sering mendengar tentang kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Sriwijaya, tetapi jarang sekali kita mendapati pembahasan yang mendalam mengenai kerajaan Islam yang pertama kali berkembang di wilayah ini, seperti Samudra Pasai. Mengapa ini terjadi? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah pengaruh kolonialisme yang sengaja mengaburkan sejarah Islam untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Kolonialisme Belanda, misalnya, lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, karena hal ini lebih mendukung agenda mereka untuk memecah belah umat Islam, dengan menanamkan narasi bahwa peradaban Nusantara lebih terkait dengan agama-agama lain. Mereka berusaha untuk mengurangi pengaruh Islam yang telah membentuk identitas masyarakat Nusantara. Namun, jika kita menggali lebih dalam, banyak bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Islam telah lama hadir dan berkembang di sini, jauh sebelum masa kolonial. Bukti-bukti tersebut tersimpan dalam bentuk peninggalan sejarah, manuskrip, dan bahkan dalam tradisi lisan yang ada sampai sekarang. Menggali sejarah Islam di Nusantara bukan hanya penting untuk mengembalikan fakta yang terabaikan, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa bangga dan sadar akan warisan kita sebagai umat Muslim. Sebagai generasi yang mendapat nikmat dari ilmu pengetahuan, kita punya tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai oleh para ulama dan para pejuang Islam terdahulu. Kerajaan-kerajaan Islam yang terlupakan. Ketika kita berbicara tentang peradaban Islam di Nusantara, kita tidak bisa mengabaikan banyak kerajaan Islam yang telah berkontribusi besar pada sejarah dunia. Namun, kini keberadaan mereka seringkali dilupakan. Salah satunya adalah Samudra Pasai, yang merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah ini dan menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara pada abad ke-13. Keberadaan kerajaan ini yang sering dianggap sebelah mata dalam sejarah Indonesia sebenarnya membuka jalan bagi penyebaran Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, Kesultanan Aceh yang berjaya di abad ke-16 juga sering diabaikan dalam catatan sejarah resmi. Padahal, Aceh adalah salah satu kekuatan besar yang mampu menandingi pengaruh penjajahan Barat waktu itu. Begitu juga dengan Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, yang menjadi pusat perdagangan Islam di kawasan timur. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya memperkenalkan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan yang berkembang pesat di zaman mereka. Namun, mengapa kita tidak mendengar banyak cerita tentang mereka?
Dalam banyak kasus, kerajaan-kerajaan ini sengaja disingkirkan dari narasi sejarah utama untuk membentuk pandangan bahwa Nusantara lebih identik dengan pengaruh agama-agama lain. Padahal, sejarah Islam di Nusantara tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peradaban dunia. Menghidupkan kembali kisah-kisah ini sangat penting agar kita bisa melihat betapa besar kontribusi umat Islam dalam membangun kemajuan dan kejayaan di Nusantara. Peran ulama dalam membangun peradaban Islam di Nusantara. Selain kerajaan-kerajaan besar, peran ulama dalam menyebarkan Islam di Nusantara juga tidak kalah penting. Para ulama tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga mendirikan madrasah-madrasah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Mereka mengajarkan ilmu Quran, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu lainnya yang membentuk basis intelektual bagi umat Islam di seluruh wilayah ini. Pada masa kejayaannya, Nusantara memiliki banyak ulama terkemuka yang melahirkan karya-karya monumental dalam bidang keilmuan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak dari karya-karya ini hilang atau tidak lagi dikenal oleh generasi sekarang. Banyak manuskrip kuno yang pernah menjadi pegangan umat Islam Nusantara kini tersebar dan terlupakan. Disinilah peran kita sebagai umat Islam sangat besar. Kita harus menggali kembali warisan keilmuan ini untuk mengembalikan kejayaan peradaban Islam yang pernah ada. Ulama bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga ilmuwan yang memajukan ilmu pengetahuan. Mereka menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan beradab. Oleh karena itu, umat Islam di Nusantara dulu sangat menghargai pendidikan. Dengan menempatkan para ulama sebagai guru dan pembimbing, keberadaan pesantren dan madrasah menjadi bukti nyata peran mereka dalam mengembangkan peradaban yang berlandaskan pada ajaran Islam. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, pendidikan Islam mulai terpinggirkan. Banyak pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang tidak mendapatkan perhatian yang layak. Oleh karena itu, kita perlu menyadari betapa pentingnya untuk kembali mendalami ilmu Islam dan melanjutkan perjuangan para ulama kita dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam di Nusantara. Islam telah membawa banyak pengetahuan dan teknologi baru yang telah memperkaya peradaban Nusantara. Sistem pertanian yang lebih efisien, teknologi maritim yang canggih, serta ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Semua itu berkembang pesat di bawah pengaruh Islam. Bahkan banyak inovasi yang dihasilkan oleh ilmuwan Muslim di Nusantara yang turut membentuk wajah dunia. Namun, banyak dari pengetahuan ini yang kini hampir terlupakan. Teknologi maritim yang pernah menjadi kekuatan utama umat Islam di Nusantara dalam perdagangan misalnya, kini hampir tidak terdengar lagi. Padahal, kemampuan umat Islam di Nusantara dalam bernavigasi di lautan sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain pada zamannya. Dengan menghidupkan kembali pengetahuan dan teknologi ini, kita bisa memanfaatkan warisan berharga untuk membangun kembali kekuatan ekonomi umat Islam di zaman modern. Peradaban Islam di Nusantara juga dikenal dengan kemajuan dalam bidang arsitektur. Masjid-masjid yang dibangun dengan desain indah dan kokoh, serta struktur kota yang terorganisir dengan baik, adalah bukti nyata kemajuan peradaban ini. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa kejayaan Islam tidak hanya terlihat dalam bentuk spiritual, tetapi juga dalam kontribusi nyata terhadap kemajuan dunia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada aspek ibadah, tetapi juga untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Saudaraku, apa yang telah kita pelajari hari ini bukanlah sekedar kisah sejarah yang sudah usai. Ini adalah panggilan untuk kita semua agar lebih peduli terhadap warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Kejayaan peradaban Islam di Nusantara bukanlah sesuatu yang telah hilang begitu saja. Ia ada dalam setiap jejak sejarah, setiap peninggalan, dan dalam setiap ilmu yang telah kita warisi. Saatnya bagi kita untuk kembali menapaki jalan para ulama dan pejuang Islam terdahulu.
dengan menggali kembali pengetahuan yang terlupakan, kita bisa membangun masa depan yang lebih gemilang. Jangan biarkan peradaban yang pernah membentuk Nusantara ini hilang begitu saja. Mari kita wujudkan kembali kejayaan Islam di tanah air tercinta. Ingatlah, setiap langkah kita untuk memahami sejarah adalah langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita petunjuk untuk terus berusaha dan berdoa dalam menegakkan agamanya di bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.